Good morning. How are you today? Are you feeling good today? I hope that you are still healthy and keep happy. Now we are going to learn about Let's Play Lampu Bulan, Chapter 8, Part 1. But before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Pray ends. Now, I will tell you the goals for this lesson. The first one is the students are able to use expressions of giving and following instruction. And the second, the students are able to practice Lampu Bulan game. Jadi, tujuan kita hari ini apa sih? Yang pertama adalah anak-anak bisa mengekspresikan untuk memberikan perintah atau mengikuti kalimat perintah. Lalu tujuan kita yang kedua adalah anak-anak bisa bermain lampu bulan. Udah gak sabar kan? Let's start our lesson today. Instruction atau kalimat perintah. Kalau di minggu lalu anak-anak masih ingat tidak kita belajar kalimat apa ya? Iya, kita belajar imperative sentence. Yang dimana salah satu jenis imperative sentence adalah instruction atau kalimat perintah. Nah, kita sekarang bahas lagi atau lebih dalam lagi tentang instruction atau kalimat perintah. Nah, ini adalah contohnya kalimat yang mungkin akan anak-anak dengar kalau kita sudah tatap muka kembali. Misalkan kalau di awal pembelajaran, kita selalu atau ketua kelas akan meminta anak-anak untuk berdiri. Kalau di bahasa Inggris, berdiri itu bahasa Inggrisnya adalah stand up please. Biasanya ini untuk apa? Untuk berdoa. Jadi pasti ketua kelasnya akan bilang stand up please. Nah, itu adalah contoh kalimat perintah dalam bahasa Inggris. Lalu kalau udah selesai berdiri, biasanya langsung duduk. Nah, nanti ketua kelasnya bilang sit down please. Jadi anak-anak sudah boleh duduk kembali. Nah, seperti itu adalah kalimat perintah. Apakah anak-anak sudah paham? Ada banyak kalimat perintah dalam bahasa Inggris. Kita belajar lagi ya. Ini adalah contoh lainnya. Nah, ini kalau di rumah mungkin anak-anak kalau habis jajan lalu lupa tutup pintu. Biasanya anak-anak akan dibilang orang tua untuk tutup pintunya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya close the door please. Jadi kalau untuk tutup pintu, close. Buka pintu, open. Anak-anak boleh mempraktikannya langsung di rumah ya. Nanti coba kirim video ke ibu, anak-anak mengikuti instruksi yang ada di gambar-gambar ini. Supaya anak-anak bisa. Jadi anak-anak sambil ngomong, anak-anak sambil mempraktekannya. Open the door please. Jadi anak-anak buka pintu sambil ngomong, open the door please. Tutup pintu, close the door please. Oke, paham ya? Lalu yang berikutnya, erase the whiteboard please. Erase itu artinya hapus ya. Lalu whiteboard itu apa Bu? Whiteboard itu adalah papan tulis yang berwarna putih yang biasanya dipakai untuk mengajar. Pakainya pakai apa untuk nulisnya? Spidol. Kalau misalkan blackboard itu biasanya pakai kapur, tapi sekarang sudah banyak yang pakai whiteboard ya, udah jarang pakai yang blackboard.
Artinya apa? Hapus papan tulis itu. Nah, ini juga biasanya kita akan temukan kalau ada di kelas. Kalau kita sudah tatap muka, Ibu akan minta tolong kalian untuk menghapus papan tulis. Ibu akan bilang, erase the whiteboard please. Anna, or erase the whiteboard please. Jessica, something like that. Oke, jadi seperti itu ya. Lalu yang ketiga, biasanya kalau ini apa nih gambarnya? Kalau anak-anak lihat, anaknya sedang mengapain? Membersihkan mainannya. Nah, ini biasanya kalau dibilang di rumah oleh mama, tidy up please. Nah, ibu guru juga mungkin akan menggunakan ini kalau misalkan kita sudah di akhir pelajaran, udah mau pulang. Jadi ibu bilang, tidy up please, we are going to home. Nah, jadi ini artinya adalah tolong bersihkan, tolong rapikan. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, kalau ini piket nih biasanya, sweep the floor please, atau sapu lantainya. Berikutnya apa lagi? Wipe the window please. Oke, wipe the window please. Artinya apa nih anak-anak? Artinya adalah lap jendela itu. Tolong lap jendela itu ya. Terakhir adalah nih, read the book please. Oke, jadi baca bukunya ya. Tolong baca bukunya. Nah, ini adalah instruction atau kalimat perintah dalam bahasa Inggris. Jadi biasanya adalah kata kerja, lalu ada kata bendanya, verb and then noun. Oke, jadi kata kerjanya apa? Open. Open kan buka. Close tutup. Jadi dia bekerja. Atau erase, hapus. Tidy up, bersihkan. Nah, seperti itu ya. Anak-anak jangan lupa kirim videonya ya. Jadi open the door. Anak-anak buka pintu. Terus anak-anak bilang, open the door please. Close the door please. Erase the whiteboard please. Jadi sambil ngomong, anak-anak sambil lakukan. Supaya anak-anak bisa hafal kalimat-kalimat instruksi dalam bahasa Inggris. Oke? And then we're going to learn about play hopscotch atau dampu bulan. Jadi dampu bulan ini adalah permainan nama Betawinya. Kalau di bahasa di luar negeri sana, di Inggris atau di Amerika atau di negara lain, namanya adalah hopscotch. Karena kita di Jakarta, jadi kita menggunakan nama dampu bulan. Dampu bulan is a traditional game from Betawi. DKI Jakarta. Anak-anak bisa baca bareng-bareng sama ibu ya. Jadi dampu bulan adalah permainan tradisional dari Betawi, DKI Jakarta, di mana kita tinggal sekarang ini. It is played by 2 players or more on the ground. Jadi permainan ini dimainkan oleh 2 orang. Boleh sih 1 orang, tapi kurang seru. Jadi minimal 2 orang. Paling sedikit 2 orang yang main. 3 orang boleh, 4 orang boleh, bebas. Dimainnya di lapangan. Before playing, we need to draw 8 or 9 squares. Jadi sebelum main kita gambar dulu nih. Dampu petaknya namanya ya. Ini adalah dampu petaknya. 8 atau 9 kotak seperti gambar di sini. Kalau gambar di sini berarti 8 doang ya. Bisa juga 9 kotak. And a semicircle. Jadi ini adalah setengah lingkaran. Jadi 8 kotak dan 1 buah setengah lingkaran. It is usually played around 3 or 4 o'clock in the afternoon. Biasanya permainan ini dimainkan jam 3 atau jam 4 ya anak-anak. Dulu ketika ibu masih muda, masih anak-anak seumur kalian, ibu mainnya jam 3 atau jam 4 sore. Nah, biasanya mainnya dampu bulan atau permainan yang lain. Nah, tinggal di Jakarta, maka kita panggilnya adalah dampu bulan ya.
In playing lampu bulan, the players raise one leg jumping from one block to another. Jadi kita angkat kaki satu, terus lompat dari satu ke dua ke tiga. Nah, pas di 4, 5 ini 2 kaki, lalu 6 1 kaki lagi, 2 kaki, 1 kaki, 2 kaki, lalu anak-anak putar balik dan lakukan kembali sampai nomor 1. The hopscotch diagram sequentially places the mountain in the highest strata, which symbolizes the mountain as a preference for Betawi value system. Jadi dalam kepercayaan atau mitos Betawi, rakyat Betawi pada zaman itu sampai sekarang, ini lampu petaknya di atasnya ada setengah lingkaran yang menggambarkan gunung. Oke. Ini adalah strata tertinggi atau kedudukan tertinggi. Pokoknya tinggi lah. Oke. Lalu in the Betawi myth, there are mountains that are considered to have magical values, namely Putri Mountain, Sindur Mountain, Kreneng Mountain, and Sembung Mountain. Jadi di mitosnya Betawi ada gunung-gunung yang dianggap mempunyai tempat yang magic atau tempat yang sakral. Namanya adalah Gunung Putri, Gunung Sindur, Gunung Kreneng, dan Gunung Sembung. After the mountain, we get a house which symbolizes the establishment of worldly life. Nah, artinya setelah dari gunung, kita bisa dapetin rumah. Nah, ini mungkin rumahnya ini ya. Yang mengembangkan tegaknya kehidupan duniawi. To reach the house, some person must go through the neck, which describes the intermediate target, and previously the wings and stairs must first be taken. Untuk sampai rumahnya, maka beberapa orang harus melewati sasaran tengahnya. Oke. Dan harus ambil sayap dan tangga. Nih sayap mungkin ya, dan tangganya harus diambil dulu. Nah, seperti itu kurang lebihnya untuk lampu bulan dalam kepercayaan Betawi. Okay, that's all for today lessons. Thank you for watching and learning with me. If you have any questions, you can contact me at my WhatsApp number. And don't forget to do your homework at Google Classroom. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Kalau punya pertanyaan, bisa hubungin Ibu di WhatsApp. Dan jangan lupa untuk kerjakan PR kalian di Google Classroom. Oke, see you soon. Bye.